Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi ke tutorial Orange Data Mining. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan prediksi pendapatan penduduk dengan menggunakan Naive Bayes. Nah, dataset yang akan kita gunakan di sini adalah dataset adult. Nah, dataset adult ini merupakan dataset yang berisi informasi sensus penduduk dan juga pendapatannya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat model yang bisa melakukan klasifikasi. Apakah dari data penduduk nih, dia itu punya pendapatan yang lebih besar atau sama dengan 50.000 US dollar per tahun atau tidak. Nah, jadi ini masuk ke dalam kategori klasifikasi ya, bukan regresi. Kita bukan mengukur kira-kira dia punya penghasilan berapa, tapi kita pengen tahu dia lebih besar atau lebih kecil, kayak gitu. Nah, di sini kita akan pakai metode atau model dengan menggunakan Naive Bayes. Nah, Naive Bayes ini merupakan metode klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes. Nah, jadi simpelnya sih untuk si Naive Bayes ini kita berdasarkan si teorema Bayes. Nah, teorema Bayes sendiri menyatakan bahwa suatu probabilitas berdasarkan belief atau kepercayaan kita sebelumnya atau informasi yang kita ketahui dari percobaan sebelumnya. Misal, kalau misal kita beli jeruk. Nah, pas kita beli pertama kali dapatnya manis. Nah, di kemudian hari bisa kita pengen beli lagi. Oke, gue pengen beli di toko yang sama karena rasanya manis. Pas kedua kali beli masih manis juga. Nah, itu berarti kita punya belief. Kemungkinannya akan semakin besar bahwa kalau kita beli di toko yang sama akan mendapatkan jeruk yang manis juga. Nah, tapi kalau misalnya kita beli lagi dan ternyata dapatnya yang asam, nah mungkin itu akan nambah juga nih ke dalam pengetahuan kita bahwa ternyata dapatnya yang asam. Nah, tapi mungkin dalam pikiran kita, oh ini mungkin kebetulan aja dapatnya yang asam. Mungkin biasanya dapatnya yang manis. Nah, di situ di dalam teorema Bayes sendiri, sini kita punya yang namanya dengan posterior. Nah, artinya ini adalah kemungkinan A apabila B telah terjadi. Nah, di sini juga kita punya di bagian ini kemungkinan terjadinya A atau disebut dengan prior belief. Nah, jadi intinya dari rumus si Bayes ini, bagaimana caranya kita bisa menerapkan informasi yang sudah kita punya sebelumnya untuk mengupdate atau memperbarui pengalaman kita yang nanti itu akan menjadi probabilitas kira-kira kalau ke depannya akan terjadi seperti apa. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut sebagai model probabilistik. Nah, untuk teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut lagi tentang si Naive Bayes ini, saya sarankan untuk teman-teman cek juga di videonya Crash Course Statistics. Di situ tentang You Know I'm All About That Bayes di Crash Course Statistics episode 24. Itu bagus banget penjelasannya tentang bagaimana si model Bayes ini bisa diterapkan dalam statistika. Nah, selain itu, di video kali ini juga kita akan menggunakan metode testing yang baru. Kalau sebelumnya kita menggunakan widget prediction untuk melakukan prediksi dan itu hanya menggunakan train test split, artinya kita hanya bagi menjadi dua dataset. Sedangkan kalau di percobaan kali ini kita akan coba melakukan cross validation. Nah, jadi cross validation ini merupakan metode evaluasi dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian. Nah, nanti data-data ini bakal kita pakai untuk train dan juga tes. Nah, berapa banyak data yang kita bagi ini disebut sebagai k-fold validation. Nah, variable k ini menunjukkan berapa banyak pembagian yang akan kita lakukan. Contoh, kita pengen melakukan k-nya sama dengan 5. Nah, artinya apa? Kita akan latih data model kita nih dengan 5 kali latih, ada 5 iterasi, dan juga datanya kita bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, nanti misal di iterasi pertama kita bagi datanya jadi 5 bagian. Nah, 4-nya dipakai untuk trading dan satunya dipakai untuk testing. Iterasi kedua nanti bergeser lagi. Nah, tujuannya apa dengan cross validation ini? Bahwa kita kan pengen coba kalau si model ini kita train nih pakai data yang berbeda-beda dan juga data tes yang berbeda-beda. Apakah dia tetap bisa mempertahankan akurasinya? Takutnya kalau misalnya kita cuma pakai train test split, bisa jadi si modelnya itu kebetulan aja dia bagus hanya untuk subset data yang tadi kita ambil. Nah, tapi dengan cross validation, dengan kita
latih berulang kali dan juga kita tes berulang kali, diharapkan model yang kita miliki itu memiliki akurasi yang konsisten kayak gitu. Nah, untuk data miningnya kita akan lebih sederhana. Jadi kita cuma load data, kita buat model, dan kita langsung lihat conversion matrixnya. Nah, tentu masih ada banyak banget yang bisa kita lakukan seperti processing, EDA, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan ambil simpel aja, hanya untuk melihat hasil prediksi. Jadi di sini kita klik data, dan kita klik yang widget datasets. Nah, kenapa kita pakai widget datasets? Karena daripada kita download sendiri, di widget dataset ini kita sudah disediakan nih dengan banyak dataset yang bisa kita pakai. Dan di sini kita akan pakai yang adult. Di double klik, pastikan sudah jadi warna hijau di sini. Artinya sudah di load datanya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan tambahkan yaitu naive base-nya. Kita di model, kita klik yang naive base. Terus di evaluate, kita pilih yang test and score. Nah, di sini kita bisa tarik dari dataset ke test and score. Dan dari sini tarik ke test and score juga. Terus kita tambahkan confusion matrix. Nah, mungkin teman-teman penasaran isinya apa aja datanya. Kita bisa klik yang data table. Di sini kita lihat isi datasetnya. Jadi di sini ada banyak ya featuresnya, yaitu ini yang mau kita prediksi. Apakah dia kurang atau sama dengan 50K atau dia lebih besar dari 50K. Nah, di sini ada usia, ada jenis kerjanya, dia tuh kerja sendiri, wirausaha, terus ini private atau dia kerja di pemerintahan, kemudian ada edukasi, dia menikah atau belum, dan lain-lain ya. Di sini ada banyak. Nah, terus di sini kita akan gunakan naive base dan langsung kita masukkan ke test and score. Nah, di widget test and score ini dia menerima input data dan juga learner. Nah, learnernya ini model-model yang ada di sini. Kita bisa pilih yang mana aja. Nah, ternyata di sini kita bisa mendapatkan hasil akurasi sebesar 0,904, artinya sekitar 90,4%. Nah, kalau kita lihat juga di sini di bagian sampling, di sini kita bisa pilih karena kita melakukan cross validation atau k-fold. Di sini kita bisa pilih k-nya sama dengan 10. Nah, dan juga kita melakukan namanya stratified sampling. Kalau kita lihat juga nih dalam confusion matrixnya, ternyata dari hasil klasifikasi kita, dia yang salah itu ada 3960 untuk yang misclassified di bagian di bawah 50K, dan untuk yang salah juga di bagian 50K, di lebih besar 50K itu ada sekitar 1700. Nah, kita mungkin pengen lihat nih hasil prediksinya. Kita bisa tarik yang data table lagi ke test and score. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini ada dua kolom yang berbeda. Nah, di sini adalah harusnya ini adalah actualnya yang harusnya diprediksi, dan ini adalah predictednya yang diprediksi. Kalau dua-duanya benar berarti sama, berarti benar hasil prediksinya. Kalau misalnya berbeda berarti prediksinya salah. Dan di sini artinya adalah kemungkinan atau probabilitas untuk yang lebih besar daripada 50K. Dia kemungkinan cuma 0,00. Sedangkan untuk yang ini adalah kemungkinan untuk 50K kecil atau sama dengan. Ternyata kemungkinannya sekitar 0,99, berarti 90%, 99%. Dan juga di sini ada fold. Nah, ini adalah berapa kali si nilai K-nya tadi, berapa kali nih kita lakukan training ulang. Di sini kan ada sampai 10 ya. Nah, artinya ini tiap-tiap fold itu akan menghasilkan model yang berbeda. Nah, makanya di sini ada foldnya. Nah, makanya pas di fold pertama ternyata hasilnya seperti ini, dan inputnya apa aja ini ada di sebelah kanannya kayak gitu. Nah, ini untuk hasil prediksinya, dan ini untuk confusion matrixnya seperti ini. Nah, simpelnya seperti itu untuk kita melakukan klasifikasi dengan dataset ini. Nah, sebenarnya teman-teman mau pakai dataset apapun, mau pakai metode apapun, konsepnya sama, test and score, dan juga ini modelnya apa yang mau dipakai, tinggal diganti-ganti. Simpelnya seperti itu. Yang jelas kita harus tahu bagaimana cara kita merepresentasikan data dan juga bagaimana cara kita mengevaluasi hasil
dari klasifikasi yang kita lakukan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi Orange ini dengan dataset yang berbeda pula. Sampai ketemu di video yang akan datang.